Selamat datang rekan-rekan pada materi Financial Management. Pada sesi ini kita akan belajar tentang bagaimana melakukan perhitungan capital budgeting. Capital budgeting adalah proses evaluasi dan memilih investasi jangka panjang yang konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik. Investasi jangka panjang melibatkan pengeluaran modal yang besar sehingga perusahaan perlu melakukan analisis dan memilih investasi jangka panjangnya dengan baik. Secara umum, capital budgeting biasanya terdiri dari langkah-langkah berikut: pembuatan proposal, melakukan analisis, decision making, melakukan implementasi, dan follow up. Capital budgeting pada dasarnya dihitung dan menampilkan net present value, internal rate of return, payback period. Yang pertama adalah tentang net present value. NPV merupakan metode yang populer digunakan oleh perusahaan dalam mengevaluasi proyek investasi. Hal ini ditemukan dengan mengurangkan investasi awal proyek dari nilai sekarang arus kas masuk yang didiskontokan pada biaya modal perusahaan. Keputusannya adalah accept the project jika NPV sama atau di atas 0, reject the project jika NPV kurang dari 0. Internal rate of return. IRR adalah tingkat tahunan majemuk yang akan diperoleh perusahaan dengan berinvestasi dalam suatu proyek dan menerima arus kas tertentu. Keputusan dari perhitungan ini adalah menerima proyek jika IRR lebih besar dari cost of fund-nya. Menolak proyek jika IRR lebih kecil dari cost of fund-nya. Berikutnya adalah payback period. Payback period adalah jumlah waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk memulihkan investasi awalnya dari arus kas masuk yang dihasilkan dari investasi. Keputusan dari perhitungan ini adalah proyek diterima jika payback period lebih pendek dari ekspektasi. Tolak proyeknya jika payback period lebih panjang dari ekspektasi. Kita masuk ke case study, kembali ke toko online kristal cantik yang menjual gelang kristal yang bermutu tinggi dengan pelayanan yang cepat. Telah berjalan dan hendak mencari pendanaan, membutuhkan modal sebesar 100.000. Dari proyeksi laporan keuangan, cash flow yang pertama 35.000, cash flow yang kedua 45.000, cash flow yang ketiga 55.000, cash flow yang keempat 40.000, cash flow yang kelima 30.000. Ekspektasi balik modal selama 5 tahun dengan asumsi jika melakukan pinjaman kepada UMKM ke bank akan dikenakan bunga kredit sebesar 6%. Apakah bisnis ini menarik untuk investor? Perhitungan return adalah sebagai berikut. Jadi kita akan mencari discounted cash flow atau DSC dari masing-masing periode. Setelah mendapatkan DSC-nya, maka kita mengkalikan dengan cash flow-nya sehingga kita mendapatkan DCF, discounted cash flow. Setelah kita totalkan, kita bandingkan dengan modal, maka kita masih mempunyai positif sebesar 73.349. Untuk IRR, perhitungannya bisa dilakukan dengan melakukan simulasi memperkirakan NPV sama dengan 0. Setelah dilakukan perhitungan, maka dapatlah hasil 30,34%. Perkiraan payback period sebagai berikut. Tahun pertama masih belum balik modal, tahun kedua juga masih belum balik modal. Nah, sehingga kita bisa ketahui bahwa payback period bisnis ini adalah diproyeksikan 2 tahun 4 bulan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka diketahui NPV sebesar
positif 73.349, IRR sebesar 30,34%, dan payback period selama 2 tahun 4 bulan. Sehingga analisis kelayakannya sebagai berikut. NPV lebih besar dari 0, IRR lebih besar dari 6% sebagai cost of fund-nya, payback period lebih kecil dari ekspektasinya yang 5 tahun, yaitu sebesar 2 tahun 4 bulan, maka kesimpulannya adalah proyeksi bisnis ini menarik untuk investor atau favorable. Sekian materi tentang capital budgeting. Untuk pembahasan materi berikutnya dapat disaksikan pada video selanjutnya.